Perjalanan mengenal alam dan budaya Bumi Pertiwi layaknya penjelajahan tiada akhir. Kali ini saya menjejak Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Pantai Cermin, kawasan ekosistem hutan Ulu Masen yang masih alami. Inilah pintu gerbang untuk menuju Desa Sikundo, yakni salah satu desa terisolir di Provinsi Aceh. Di perjalanan saya berjumpa dengan warga Sikundo yang akan kembali ke desa. Teman seperjalanan pun semakin ramai. Sekarang saya berada di kawasan hutan Ulu Masen. Lagi mau menuju ke salah satu desa yang ada di Aceh paling timur. Tuh di sana tuh. Desanya namanya Sikundo. Tapi perjalanannya ya begini nih, harus jalan kaki. Dan ini sungainya deras. Wah, hati-hati. Ah! Hati-hati, Bu. Ini perjuangan masyarakat benar-benar bisa dilihat tuh. Saya nggak kebayang kalau harus tiap hari ngelewatin jembatan begini. Ini aja kayaknya nggak sanggup nih Bang, saya Bang. Aduh, serem banget lagi. Seperti melakukan akrobat, setiap warga begitu lihai menyeberang melalui jembatan kabel baja sepanjang hampir 20 meter. Kejelian melangkahkan kaki pun diuji dengan beban bawaan yang harus dibawa. Kini, giliran saya untuk menyeberang. Yo. Ini ada daratan sih, belum deg-degan. Nah, ini lumayan sungai, udah deg-degan. Tak salah jika warga menyebutnya jembatan ayun. Saat melintas dan meniti tali baja untuk menyeberang, tubuh akan terasa berayun. Ini yang lebih ekstrim lagi. Akhirnya, satu sungai terlewati. Kini waktunya melanjutkan perjalanan dan bersiap untuk tantangan berikutnya. Kepleset. Ini perjalanan saya belum ada setengah perjalanan, tapi keringat dan bercucuran. Ini ibu-ibunya semangat banget loh. Dan biasanya mereka kalau misalnya nyeberang sungai itu bawa anak sendirian. Wah, hebat banget. Tuh, di depan sana masih ada 2 sungai lagi yang menanti saya, yang katanya arusnya lebih kenceng lagi daripada yang tadi. Wah, semangat! Kembali langkah saya dan para warga harus terhenti karena derasnya aliran sungai. Badan sungai kali ini cukup lebar dengan batuan licin dan tajam di sepanjang sisinya. Wah, ada kayu. Hari semakin sore, kami tak bisa berputar lagi untuk mencari jalur yang lebih aman. Mau tak mau, inilah satu-satunya jalur yang harus kami lalui untuk sampai ke desa. Perjalanan saya ke desa Sikundo itu tidak terlalu mulus. Nah, ini salah satunya. Ini adalah sungai yang berbeda dari tadi sungai-sungai yang tadi, karena ini arusnya lebih deras dan juga lebih panjang untuk nyebrang ke sana. Jadi saya sama teman-teman ini lagi menyiapkan untuk pengaman, untuk alat untuk kita nyebrang biar aman, biar safety. Semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Awas Bapak! Wow. Bapak! Tali sudah terpasang dengan sejumlah alat pengaman. Saya bersiap untuk menyeberang. Arus sangat kuat, kaki sangat sulit untuk melangkah. Genggaman tangan kami nyaris terlepas karena tubuh tak mampu menahan derasnya arus sungai. Beruntung, seorang warga yang membawa ban dalam untuk memancing dengan sigap menyelamatkan saya.
Kamu boleh benar. Kuat kaki sama tangan. Saya nggak kuat, saya gemeteran. Sama sekarang. Nah, anjing jaga ki undang untuk ham. Dan Karena saya udah nggak sanggup naik untuk pegangan ke tali yang tadi, jadinya harus pakai ban, nanti dibawa sama bapaknya. Saya mau nyebrang. Lebih dari setengah perjalanan sudah saya tempuh. Namun rupanya tantangan masih ada di hadapan. Kali ini saya harus kembali melintasi sebuah jembatan ayun yang sangat panjang. Ini saya sudah sampai di sungai terakhir untuk menuju ke desa Sikundo. Tapi berhubung ini adalah sungai yang paling panjang dan juga ini paling dalam di antara tadi sungai yang sudah dilewatin, ini dalamnya bisa mencapai 3 meter. Tapi jalan salah satunya ya memang harus naik seling ini. Aduh. Konon, jembatan ayun Sikundo telah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini justru menjadi pertanyaan saya. Akan kuatkah jembatan tua ini menopang kami? Maka untuk memperkecil resiko kecelakaan, kami menggunakan alat pengaman ekstra. Makin goyang ya. Saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ini antara mau balik lagi ke situ sama melanjutin perjalanan ke kampung. Oke. Jantung saya berdegup kencang. Keseimbangan dan fokus harus tetap terjaga. Sedikit saja meleset, nyawa yang jadi taruhannya. Selangkah demi selangkah, saya lewati perlahan agar getaran tidak terlalu saya rasakan. Jangan lihat ke bawah. Oke, jangan lihat ke bawah. Yo, bisa. Ini kebayang sih perjuangan masyarakat di sini untuk menyeberang ke kampung sebelah. Nggak pakai pengaman. Saya aja yang pakai pengaman tuh lihat. Ini udah gemeter semua. Udah terbiasa. Ini genggamannya harus bener-bener kenceng sih. Pegal tuh lihat sampai merah. Gemeter. Lanjut. Akhirnya saya tiba di ujung perjalanan. Ya. Sampai di kampung Sikundo akhirnya. Setelah tadi melewati beberapa sungai dan ini yang terakhir. Tangan saya masih gemeter. Wah, tremor. Kami tiba di ujung desa Sikundo, salah satu desa tua di bumi Serambi Mekah. Jajaran pohon pinang serta rumah-rumah warga menyambut kedatangan kami. Tahukah Anda, jika desa Sikundo tak hanya desa tua, Sikundo juga merupakan desa bersejarah. Konon kedamaian alam Sikundo membuat sang pahlawan Cut Nyak betah berlama-lama di desa ini guna menyusun strategi perlawanan terhadap penjajah. Akhirnya saya nyampe juga di desa Sikundo. Nah, hari ini saya mau istirahat dulu dan besok mau ikutin kegiatan masyarakat di sini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemarin gimana? Dimanapun berada, manusia selalu beradaptasi dengan alamnya. Termasuk cara warga Sikundo yang membuat transportasi unik dengan memanfaatkan arus sungai Merobo. Meski menguji nyali, transportasi ini bisa mengantar warga jauh lebih cepat untuk menuju kota kecamatan. Nah, ini dia
dia transportasi unik yang biasa digunakan masyarakat Sikundo untuk menuju ke kampung sana di hilir. Jadinya pakai ban yang disusun seperti perahu begini, dirangkai. Biasanya kita kenal sebagai tubing. Nah, ini nanti ngikutin arus tuh ke bawah. Bila berjalan kaki, setidaknya dibutuhkan 2 hingga 3 jam untuk sampai ke kota kecamatan di Pantai Ceremen. Namun dengan rakit ban ini hanya diperlukan 30 menit saja. Ini jeram yang kesekian kalinya, tapi saya tetap tegang, takut. Ya, siap-siap. Kerasa banget. Guncangannya dari bawah sampai ke atas. Banyaknya jeram yang akan dilewati membuat saya tetap waspada. Salah satu yang terpenting menjaga kaki tetap berada di atas kayu. Tujuannya agar kaki tidak terjepit di batuan sungai yang tajam dan besar. Ngeri. Menurut saya perjalanan bersama masyarakat Sikundo ini seru dan sangat menegangkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejak pagi, warga Sikundo sibuk mengurus kebun mereka. Sementara sebagian lain pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan. Terbalik. Lagi ya. Kita pegang ya. Nah, sekarang saya ada di Sungai Merboh. Biasanya masyarakat di sini memang sehari-harinya cari lauk di sungai seperti ini. Nah, kalau di sini namanya meje. Tekniknya pakai jala. Saya mau tahu gimana sih Pak caranya. Ini baru diajarin tadi nih. Gimana Pak? Wah. Hulu Sungai Murbo merupakan pusat kehidupan masyarakat Sikundo. Minimnya penebangan hutan serta jarangnya pemukiman membuat sungai sepanjang 150 km ini begitu jernih dan sehat. Jadi memang lokasi untuk menjaring ikannya ini harus di batu-batuan bawahnya karena memang ikan suka ngumpetnya di situ. Dan juga harus melawan arus karena di sini banyak ikan yang melawan arus. Jadinya nangkepnya harus begini. Wah! Dapat ikan! Saya dari tadi nggak dapat Pak. Ikan apa ini? Wah, besar! Licin. Ikan apa ini Bapak? Masher. Ikan masher atau biasa disebut di sini kerling ya Pak ya? Kerling. Gila, ini sungainya bener-bener bersih banget, makanya kita harus bisa dapetin masher kayak begini. Ikan mahser atau kerling menjadi santapan khas warga Sikundo. Sungai yang sehat memberi kesempatan bagi ikan mahser berkembang biak sempurna. Tak heran jumlahnya pun masih sangat melimpah. Dapat ikan lagi, saya dari tadi nggak dapat. Kesal, kayaknya saya habis ini mau cari lauk lain aja, nggak mau menjaring ikan. Saya mau ngambek sama bapaknya. Bagi masyarakat Sikundo, alam sekitar layaknya gudang pangan yang menyediakan gizi lengkap secara cuma-cuma. Ini saya udah sampai ke lokasi kedua untuk mencari lauk. Ini kita mau cari darut atau jangkrik. Emang carinya gini, kita harus korek-korek. Biasanya dia ngumpet-ngumpetnya di sini, di bawah-bawah tanah, kalau nggak di semak-semak seperti ini nih.
Jangkrik atau darut, salah satu sumber protein favorit masyarakat Sikundo. Biasanya lahan perkebunan yang telah selesai masa panen jadi tempat favorit berburu jangkrik. Akhirnya kita menemukan jangkrik. Ini di mana Bang tadi? Dia di semak-semak. Tuh, memang hidupnya dia biasanya ngumpetnya di semak-semak. Jadi harus benar-benar teliti dicarinya, harus korek-korek. Ya, dia keluar. Di dalam tubuh jangkrik terkandung banyak protein. Di antaranya asam amino dan asam lemak esensial yang diyakini para warga baik untuk daya tahan tubuh. Itulah mengapa hampir setiap hari masyarakat berburu serangga ini. Bang, ini lubangnya bukan? Ini lubang jangkriknya bukan? Bang, ya kan? Biasanya kalau jangkrik itu kalau nggak di semak-semak seperti ini, dia adanya di pasir-pasir. Kalau nggak dia bikin lubang sendiri kayak gini nih. Tuh kan, ada. Wah, dia keluar. Wah. Ada satu. Biasanya memang satu lubang itu dia satu jangkrik. Di negara tropis seperti Indonesia, jumlah jangkrik amatlah melimpah. Tak heran, ragam kuliner olahan jangkrik cukup lazim ditemui. Sebelum dimasak, tubuh serangga penggali tanah ini harus dipastikan bersih dari pasir-pasir. Rasa jangkrik yang gurih dan asin membuat banyak orang menyamakannya dengan cita rasa udang. Walau hanya digoreng kering, aroma dan rasa serangga yang satu ini ternyata menggugah selera. Tak disangka, katanya sih rasanya begitu istimewa. Beda dengan jangkrik goreng crispy yang selama ini dibuat. Bahan campurannya didominasi cabai merah segar plus rawit yang super pedas. Bumbu dasar juga diracik bersamaan agar cita rasa lebih kuat. Satu lagi kan ya Kak? Berapa bawang merahnya? 3? Satu lagi? Oh udah cukup. Aroma kian lezat ketika bumbu super pedas khas desa Sikundo dicampur merata ke seluruh jangkrik goreng. Meski bertubuh mini, protein jangkrik paling tinggi dibanding serangga lain. Bahkan, sebuah penelitian mencatat kandungan kolagen pada tubuh jangkrik bisa membuat kita tetap awet muda.